500, episode 95 Gaecheon, Kaitian 4. Diupload oleh Baca Suara. Setelah keluar dari, kami tetap diam untuk waktu yang lama. Kami berlari atau berjalan, kami berlari, dan kemudian berlari lagi. Hanya jeritan kosong yang bisa terdengar dalam kehampaan tanpa bintang. Apakah jeritan itu direkam sebagai fabel juga? Dan akankah orang lain mendengarkan mereka nanti? Berapa banyak dongeng yang perlu diulangi sebelum dunia ini berakhir? Kim Dokja. Aku tahu. Suara yang datang dari Han Suyong yang masih mendukung saya membantu saya untuk menguasai diri. Akhirnya, pintu menuju kabin yang saya cari bisa dilihat dari kejauhan. Bahkan sejauh ini, pintunya terlihat jauh lebih kecil dan kumuh dibandingkan kabin lainnya. Koridor yang kami lewati sebelumnya semakin ribut. Rasi bintang dari faksi yang berbeda bertabrakan dan membuat suara-suara itu. Saya tidak ragu dan mendorong pintu terbuka. Anda telah memasukkan penyimpanan prop. Apa ini? Apa ini lusuh? Petik 2. Ucapan Han Suyong terhenti segera setelah dia bertepuk tangan pada interior ruangan. Ruangan itu begitu besar sehingga mata tidak bisa melihat ujung, spray putih menutupi banyak tempat di dalamnya. Jika seseorang menunjuk tempat ini sebagai penyimpanan prop, maka itu pasti akan menjadi yang terbesar di alam semesta yang dikenal. Kabin tempat, skenario segalanya, telah dikumpulkan. Dongeng Bihyung bisa didengar selanjutnya. Semua alat peraga yang telah digunakan dalam berbagai skenario ditampilkan di sana. Dari barang yang bisa dikonsumsi hingga hadiah utama skenario, dan bahkan Star Relics dari nebula yang kehilangan kekuatan mereka. Lendir kuda laut Palu, dan duri Stonehawk, yang biasa ku kejar naga air juga ada di sini. Saat itu, saya pikir saya benar-benar akan mati, tetapi, melihat mereka seperti ini membuat saya mengenang masa lalu saya. Tidak buruk, beberapa dari mereka masih cukup bermanfaat. Petik 2. Yu Jung Hyuk telah melangkah ke properti bahkan sebelum aku menyadarinya dan mulai menukar peralatannya. Dia menyemprotkan pelapisan logam fabel pada pedang setan langit gelapnya, menukar mantelnya dengan yang baru, dan bahkan membuang sepatu bot kuno untuk sepasang baru sebelum mengambil beberapa Star Relics. Melihat bagaimana matanya berbinar sangat berbahaya seperti itu, dia pasti merasa sangat senang dengan dirinya sendiri sekarang. Apa, masih cukup bermanfaat? Aku bahkan belum melihat ini sebelumnya. Ayo cepat ambil beberapa dan bangkit. Petik 2. Han Suyong juga telah menyelam ke tumpukan item saat itu, dan buru-buru mengambil barang yang bisa dia gunakan. Bahkan anak Croft, yang cukup beruntung didukung oleh nebula yang kaya sampai saat ini, membungkuk dan dengan hati-hati memeriksa barang-barang yang dipajang. Seperti sekelompok inkarnasi biasa-biasa saja yang tersandung ke skenario tersembunyi, kami mencari barang, menukar peralatan kami, dan berbagi senyum bahagia satu sama lain. Mereka semua tahu, jika mereka tidak melakukan ini, mereka tidak akan bisa menahan momen ini. Namun suara ledakan lain terdengar di luar ruangan. Kedengarannya lebih dekat dari sebelumnya. Petik 2. Jadi, apa yang ada di kamar sebelah? Apakah karena kelelahan, Han Suyong telah menghentikan cerita prediktif plagiarisme untuk saat ini? Tatapan kami bertemu dan untuk sesaat di sana, dia sedikit mengangkat sudut alisnya. Anda pikir penulis suka menulis cerita setiap saat? Aku bisa mengerti arti di balik senyumnya sekarang. Bahkan jika dunia hancur, bahkan jika skenario mengarah ke tragedi, dia akan tetap sebagai penulis, selalu. Dan itulah mengapa itu jauh lebih menyakitkan baginya. Semua rasa sakit yang berbeda yang harus dijelaskan masih ada di dalam kepalanya sampai sekarang. Dan itu sebabnya hanya dia, pembaca, yang bisa membuat pilihan ini. Tidak, kita akan berdiri di sini. Pilihan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang penuh dengan keserakahan dan kegigihan untuk melihat akhir yang diinginkan. Han Suyong meletus karena marah. Kami tidak akan menghancurkan inti. Jika kita ingin mencapai inti, kita harus melalui pandangan dunia lain dari nebula besar. Tidak bisakah kita berkeliling saja? Seperti, jika kita keluar melalui pintu itu. Petik 2. Han Suyong menunjuk ke sebuah pintu polos yang terlihat di sudut ruangan. Pintu itu akan membawa kita ke. Bagaimana dengan yang itu? Pintu itu terhubung ke. Anak dari. Han Suyong ketakutan, dan ketika dia menjauhkan diri dari pintu, dia memastikan untuk menempatkan kunci pada mereka. Suara ledakan terdengar sekali lagi. Getaran berat bergema, dan seseorang mulai menggedor pintu kabin. Seiring dengan suara beberapa hal meledak, dinding kabin bergetar hebat. Petik 2. Mereka ada di depan kita, sepertinya, kata anak Croft. Han Suyong merengut dalam dan mulai memijat dahinya. Fabel, plagiarisme prediktif, telah kembali bercerita. Pada akhirnya, dia harus mengaktifkan kembali fabelnya. Plot perkembangan yang tidak ingin dia prediksi mungkin ditarik di dalam kepalanya. Baik anak Croft yang memiliki precognition, dan Yu Jung Hyuk dan kemampuannya untuk membaca pola setelah hidup melalui regresi yang tak terhitung jumlahnya, mulai bersiap-siap untuk bertarung juga. Kita harus bertarung di tempat ini. Ini adalah satu-satunya ruangan di mana kita memiliki harapan kemenangan. Petik 2. Setiap kabin di dalam Final Arc berisi rekreasi pandangan dunia nebula yang besar. Namun, ada satu lokasi di Bahtera ini di mana tidak ada pandangan dunia yang diciptakan kembali.
Dan itu tidak lain adalah penyimpanan prop ini, di mana barang yang akan digunakan dalam berbagai skenario disimpan. Kabin yang berlaku tidak di bawah pengaruh pandangan dunia manapun. Itulah alasan mengapa saya memilih ruangan ini sebagai medan pertempuran kami. Mereka di sini. Saat Yu Jung Hyuk menghunuskan pedang iblis surgawi gelap, pintu di keempat sisinya meledak secara bersamaan. Rasi bintang mulai membanjiri pintu berikutnya. Konstelasi, Tuan tanggal 25 Desember, menjelma ke dalam Bahtera. Constellation, one responsible for the universe's rotation, bergabung dengan medan pertempuran bersama para pelayannya. Constellation, Master of Abydos, menjelma dalam amarah. Rasi bintang, pejabat yang bertanggung jawab atas gempa bumi dan gunung berapi, bangun dari tidur leluhurnya. Konstelasi, penguasa penghirupan dan pernafasan, membangunkan fabelnya. Konstelasi, ayah bermata satu, sedang memperbaiki cengkeramannya pada tombaknya. Konstelasi, seseorang yang kehilangan lengannya ke serigala kiamat, telah menemukanmu. Rasi bintang, Bunda Dewa Agung yang menciptakan manusia dari bumi, menjelma ke dalam Bahtera. Rasi bintang, daerah Cheonjon, menjelma ke dalam Bahtera. Konstelasi, Kaisar Surga, sedang duduk di singgasananya. Rasi bintang, Tuan tombak bermata tiga berujung tiga, mengeluarkan semua power pace-nya. Titik. Dan bahkan juga, saat semua pintu penyimpanan rusak, dongeng dalam ruang bertabrakan dan meluas. Dongeng-dongeng besar, dari berbagai pandangan dunia membuat suara mereka terdengar nyaring dan jelas. Han Suyong terkekeh. Setiap orang yang membenci kita telah berkumpul di satu tempat. Di sana. Ketika seseorang meneriakkan itu, kami dengan cepat mundur ke belakang, bersamaan dengan ledakan keras, abu hitam legam menari-nari di tempat kami berdiri beberapa saat yang lalu. Fabel hebat, telah menemukan kabin baru. Porsi dongeng telah mulai mentransplantasikan pandangan dunia mereka ke kabin baru. Kami tidak punya banyak waktu di sini. Koabum. Ledakan terdengar saat kami menghunuskan senjata masing-masing. Aku juga sudah menodai diriku sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan segala macam alat peraga dari berbagai skenario. Dengan punggung saling menekan, kami menghadapi 4 arah mata angin dan melepaskan status kami menuju konstelasi yang masuk. Han Suyong menembakkan api hitam, dan melemparkan dirinya ke depan. Kalian semua, mati saja. Sebuah bola hitam pekat yang dia lemparkan terbang ke udara dan mendarat di tengah-tengah rasi bintang. Saya bertanya-tanya apa itu, hanya untuk gelombang api yang meledak-meledak dari item. Kuah. Saya langsung mengenali apa itu. Itu adalah item hadiah skenario ke-95 yang disebut Nightmare Flame Wave, dari giliran regresi ke-241. Itu adalah senjata fabel mengerikan yang mengandung api yang diseret keluar dari neraka yang mengeluarkan api abadi di area efek selama 10 tahun ke depan. Api yang terukur dari nebula yang hancur berani. Seiring dengan, kebisingan, tanah Nuwa menciptakan jalan di tengah-tengah kebakaran. Konstelasi berlari di jalan itu dan menerkam kami. Beberapa dari mereka kebetulan adalah kelompok yang sama yang berperang melawan kami selama perjalanan ke barat. Han Suyong menggertakkan giginya dengan berisik. Mereka berhasil muncul di sini, namun mengapa kamu belum datang, naga api hitam? Konstelasi, Abyssal Black Flame Dragon, berteriak bahwa kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Jumlah rasi bintang yang masuk melalui pintu dengan mudah melampaui beberapa ratus, 300, 4, 5. Setiap konstelasi yang ditemukan dalam pandangan dunia sekarang mengalir ke ruangan besar ini. Dan ketika jumlah mereka terus bertambah, efek dari transformasi tahap semakin kuat di tengah-tengah mereka. Lantai yang dulu tidak berwarna berubah menjadi gurun yang sunyi dan sebuah piramida besar tiba-tiba bangkit dari sana. Master of Abydos, Osiris angkat bicara. Aku bertanya-tanya siapa yang berhasil membangunkanku, tapi ini. Tepat setelah itu, awan berkumpul di langit di atas dan pemandangan panorama dunia surgawi menyebar. Dewa Ibu hebat yang menciptakan manusia dari bumi, Nuwa berbicara kepada kami selanjutnya. Ini belum terlambat, anak-anak. Saya bisa menyediakan tempat untuk Anda semua. Atas otoritas siapa? Saya pikir saya bisa mendengar terompet gajah, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah, Tuan tanggal 25 Desember, mitra naik di atas kepala kura-kura raksasa yang berbicara. Satu-satunya hukuman yang cocok untuk mereka yang menolak, hari perayaan kebangkitanku, adalah maut. Odin duduk di tepi cabang pohon semesta menatapku dengan mata yang mampu melihat semua hal dalam penciptaan. Oh kamu bintang bodoh, apakah kamu benar-benar percaya kamu bisa bertarung melawan kita semua? Ledakan tawa yang keras bisa terdengar, semua bintang, dongeng besar mereka sudah diamankan dalam, Bahtera, yang aman ini, menertawakan kami. Dengan fabel yang bahkan belum mencapai tingkat, mitos, beraninya kamu. Burung yang menyambar guntur, mencoba melemparkan beberapa ucapan kelas 3 ke arah kami, tetapi kemudian, mulutnya tiba-tiba mengeluarkan suara, sosuk, sebelum ditembus dengan bersih dari belakang. Yu Jung Hyuk entah bagaimana muncul di belakang punggung makhluk itu dan memotong kepala si bodoh itu di sana dan kemudian. Kamu terlalu banyak bicara. Membunuh mereka. Pertempuran dimulai. Kami kalah jumlah, tetapi kami secara agresif menggunakan alat peraga terdekat untuk sepenuhnya dalam perjuangan kami.
Senjata dongeng yang bisa kita andalkan berserakan di mana-mana. Khusus untuk penyimpanan senjata untuk skenario ke-60, yang tampaknya dirancang semata-mata untuk memikirkan Yu Jung Hyok. Kamerat hidup dan mati, telah mulai bercerita. Kamerat, Hellscape of Eternity, telah mulai bercerita. Bakat Yu Jung Hyok yang ditampilkan sebelumnya selama pertempuran, pemilihan Raja Iblis sekarang bersinar terang. Dia adalah serba bisa, dia mahir menangani setiap jenis senjata di luar sana saat hidup melalui putaran regresi tahun 1863, dan sekarang, dia membantai rasi bintang dengan busur besar. Bunuh dia dulu. Rasi bintang kelas sejarah dipotong sampai mati oleh penembakan cepat Yu Jung Hyok, dan puing-puing yang jatuh dari bintang-bintang yang sekarat menciptakan dinding pelindung. Kami berlari di antara mereka dan terus berjuang. Dodge ke kanan. Hampir bersamaan dengan peringatan Ana, sebuah serangan cepat dari Constellation tingkat mid menyapu dekat tumit kami. Menghindari cedera fatal setelah diserang oleh serangan seperti itu akan sangat sulit, Stockpile Life and Death Yi Seolhua sudah hampir habis sekarang, jadi kami tidak bisa lagi berurusan dengan luka serius. Konstelasi Asgard berperingkat rendah menerkam Ana Croft. Beraninya kau mengkhianati nebula kita. Percikan. Kepala konstelasi meraung meledak, begitu saja. Benda seperti lidah yang panjang terbang keluar dari belakang Ana Croft dan membuka kepala konstelasi itu. Rasi bintang yang suka mengubah gender menyeringai. Pendukung yang membantunya mengkhianati nebula sekarang juga membantu kami. Kim Dokja, menahan lebih jauh tidak mungkin. Yu Jung Hyok telah mencapai batasnya juga. Petik 2. Perhatian dari konstelasi kelas Mid difokuskan pada Yu Jung Hyok, gudang senjata terbakar dalam api, sementara dia mengayunkan palu besar di sekitar untuk mengusir rasi bintang, seluruh tubuhnya bermandikan darah. Kim Dokja mulai mengobrak-abrik penyimpanan prop untuk menemukan sesuatu. Petik 2. Menemukannya. Saya mengambil tabung reaksi yang terletak di bagian paling akhir kategori, Star Relic. Ini ditulis pada label yang menempel di tabung, benih Shindansu. Tanpa ragu aku menjatuhkan benih itu ke lantai. Dengan cepat tumbuh tunas baru dan dalam sekejap mata, tumbuh menjadi pohon setinggi saya. Tapi itu berhenti di situ. Fabel hebat, Shindansu, sedang menyebarkan akarnya. Fabel hebat, Shindansu, memahami keberadaanmu. Fabel hebat, Shindansu, membutuhkan fabel demi Gaecheon, Kaitian. Seluruh penyimpanan penyangga kini terbakar. Yu Jung Hyok memegang dengan cukup baik sampai sekarang, rasi bintang memandang matanya yang berbisa ketakutan dan berteriak satu sama lain. Ini adalah penyimpanan prop. Gunakan item untuk melawannya. Hal pertama yang mereka temukan adalah benda yang cukup kami kenal, singgasana absolut. Item inti dari skenario keempat yang memberikan siapapun yang mendapatkannya dengan berkat dari luar Allah. Rasi bintang tingkat sejarah yang menemukan tahta bergegas ke arahnya dengan mata penuh keserakahan. Saya menghentikan Han Suyong dari bergegas ke sana juga. Biarkan mereka. Rasi bintang tingkat sejarah mengerumuninya. Tahta adalah milikku. Saat seseorang menginjak Absolute Throne, aku mencengkeram daun Shindansu. Tidak peduli seberapa keras saya merenungkannya, fabel yang saya mampu untuk memberi makan orang ini harus yang ini. Sebagian dari rasi bintang merasa ada sesuatu yang tidak beres dan dengan tergesa-gesa berteriak pada tahta mutlak. Tunggu, berhenti. Tepat ketika status yang bocor dari tahta absolut hendak membanjiri arah ini, sesuatu yang terkubur jauh di dalam dadaku mulai menggeliat. Fabel, Raja Dunia Tanpa Raja, telah mulai bercerita. Fabel hebat, Shindansu telah mendeteksi awal fabel baru. Kisah ini dimulai dengan menghancurkan tahta itu. Kuak. Shindansu melahap fabel dan memperoleh jumlah peledak probabilitas, memungkinkannya untuk tumbuh lebih besar lagi. Pandangan dunia baru mulai berakar di lokasi yang berlaku. Sansansu, nebula besar-besar dongeng. Saya berbicara dengan rasi bintang. Seperti yang kamu katakan, kita tidak punya mitos. Namun, kami selalu berjuang bersama dengan mitos tertentu. Petik 2. Dan fabel mulai menceritakan kisahnya. Tidak ada mitos lain yang bisa lepas dari cerita ini. Shindansu langsung mencapai langit-langit penyimpanan dan suara ledakan besar terdengar berikutnya. Langit-langit Bahtera mulai runtuh. Gaecheon, Kaitian, akan dimulai. Langit mulai terbuka saat angin puyuh yang kuat berputar-putar. Bintang-bintang tua dari nebula kuno bangun dari tidur tanpa akhir mereka. Ditemani oleh sinar cahaya yang menyilaukan, bayangan cabang-cabang pohon mekar penuh dilemparkan ke langit yang sobek. Bintang-bintang mulai muncul di ujung-ujung bayangan seperti buah-buahan yang matang. Tahta itu, sudah agak lama. 7 bintang sekarang menggantung di ujung cabang. Rasi bintang biduk yang membantuku menghancurkan tahta absolut ada di sana. Konstelasi yang tak terhitung jumlahnya mulai turun dari langit seperti bintang jatuh. Constellation, Bal General of Justice, menjelma ke dalam Bahtera. Rasi bintang, Raja Hengmu, menjelma ke dalam Bahtera. Konstelasi, Nyanyak Lady of Brocade Baik, menjelma ke dalam Bahtera. Rasi bintang, Dewa Angin Surga, menjelma ke dalam Bahtera. Hanya bintang-bintang ini yang bersedia menjadi sekutu kita di Bahtera ini. Pedang jatuh seperti kilat di antara rasi bintang yang turun dan tahta absolut meledak berkeping-keping. Rasi bintang yang menginjak-injak raja palsu di atas tahta yang hancur menatapku dan berbicara.
Kerja bagus, keturunan. Rasi bintang, pedang pertama Goryo, menjelma ke dalam bahtera. Fin.